Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan sebagaimana biasa, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari masuk ke dalam keheningan. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima kehadiran Tuhan lewat firman-Nya. Maka mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, hari ini Sabtu 27 Agustus 2022, kita kembali berjumpa dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 31 ayat 14. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman ini dalam hati kita masing-masing. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Panuriran Yeremia 31 ayat 14. Dungi marlobi-lobi ma todinia kamalim di tabo-tabo, jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basakku, ninna Jehovah. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Kelimpahan hanya datang dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus, nas kita hari ini mau mengingatkan seluruh umat percaya bahwa sumber kelimpahan hanya dari Tuhan, dan dengan kebajikannya, dengan pengasihannya, Tuhan Allah akan mengenyangkan seluruh umatnya. Maka satu hal yang boleh kita pegang hari ini ialah bahwa Tuhan senantiasa memberkati umatnya, senantiasa memberikan kelimpahan dan hidup yang kenyang bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, ternyata pemahaman seperti ini sudah lama dihidupi oleh umat Israel sebagai umat Allah. Di pasal 31 kitab Yeremia ini, Yeremia menubuatkan kepada bangsa Israel ketika mereka mau masuk ke dalam perjanjian yang baru, masuk ke dalam suasana hati yang baru, ke dalam relasi yang baru dengan Tuhan, maka serta-merta Tuhan akan memberikan mereka kelimpahan, dan semua umat tidak akan ada lagi yang kelaparan. Mereka akan kenyang. Bapak Ibu, sebenarnya sejarah membuktikan hal ini. Itulah yang dihidupi oleh bangsa Israel dengan paham teodisi. Ketika mereka senantiasa berada di jalan Tuhan,
maka Tuhan memberkati mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, maka kehidupan mereka sehari-hari akan menghadapi kesusahan. Itu sebabnya para hamba Tuhan, terutama para nabi di perjanjian lama, selalu mengawal iman mereka, selalu mengingatkan umat Israel agar mereka selalu memastikan hidup mereka selalu berada di jalan Tuhan. Bapak Ibu, baik secara nasional, sejarah juga mencatat ketika bangsa Israel setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati mereka. Dan sebaliknya, ketika mereka menyimpang dari jalan Tuhan, lalu mereka menyembah Baal, ilah-ilah lain, maka Tuhan menghukum mereka dengan menggerakkan bangsa-bangsa sekitar menjajah, menghancurkan mereka, hingga menghadirkan kesusahan, penderitaan di dalam kehidupan mereka. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, Yeremia menegaskan bahwa jiwa para imam akan dipuaskan dengan kelimpahan. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Umat Israel akan berlomba-lomba memberikan kurban bakaran ke bait suci. Dan ketika mereka mempersembahkan kurban bakaran, maka kurban ini akan dibagi tiga. Ada bagian untuk Tuhan, bagian untuk dibakar, ada bagian untuk dimakan bersama dalam rangkaian makan bersama, lalu ada bagian imam. Itu sebabnya ketika umat berlomba-lomba memberikan kurban bakaran ke bait suci, maka serta-merta para imam akan beroleh kepuasan jiwa. Sesungguhnya Bapak Ibu, kepuasan jiwa ini tidak hanya soal materi, tidak hanya seberapa banyak kurban yang boleh mereka peroleh, tetapi imam akan merasa puas ketika umat selalu mementingkan, selalu mendahulukan pemberian persembahan kepada Tuhan. Bagi seorang imam sejati, tidak ada kepuasan yang lebih besar dari ketika melihat umat yang dia layani, yang dia pimpin, bertumbuh dalam spiritualitas dan mau dengan sukacita memberikan persembahannya sebagai ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, menariknya dalam nas kita hari ini, Nabi Yeremia menjanjikan bahwa ketika mereka mau memberikan persembahan ucapan syukur, maka serta-merta Tuhan akan memberkati mereka. Pekerjaan mereka akan menghasilkan secara maksimal, dan mereka beroleh manfaat faedah dari apa yang mereka kerjakan. Tanah akan memberikan hasil yang maksimal. Para pedagang akan memperoleh untung yang besar, dan semua boleh bersukacita karena berkat Tuhan yang berkelimpahan. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi Yeremia melihat pentingnya mereka memelihara persekutuan dengan Tuhan, hingga secara langsung punya dampak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku terkasih,
Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita hari ini. Mari Bapak Ibu, mari melihat waktu sebagai sebuah kairos, sebagai sebuah kesempatan untuk bertumbuh, untuk berkembang. Tidak sekadar kronos, tidak sekadar urutan waktu. Hari Sabtu ini juga kita lihat sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan kita. Tapi mari pastikan Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, mari pastikan itu pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan pekerjaan yang seperti itu Bapak Ibu, maka pekerjaan kita akan menjadi doa kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Martin Luther berkata, ora et labora, awali semua pekerjaanmu dengan doa, dan laborare et orare, pekerjaanmu adalah doamu, ibadahmu yang sejati di hadapan Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, nas ini juga mau mengingatkan kita, mari dengan sukacita Bapak Ibu membangun hidup yang senantiasa mampu mengucap syukur. Mari ingat Bapak Ibu, mengucap syukur pertama-tama dan terutama bukan soal kuantitas, tetapi soal kualitas. Bagaimana kita boleh menikmati apa yang ada. Bapak Ibu, hidup yang senantiasa suka memberi, hidup yang senantiasa suka mengucap syukur, akan menjadi sarana bagi kita membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari lihat janji dalam nas kita hari ini. Ketika kita mau memberikan ucapan syukur kita, maka serta-merta Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena kita percaya sumber kelimpahan hanya dari Tuhan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari memakai waktu dengan baik. Mari bekerja, mari berkarya, merayakan hidup ini dengan sukacita, hingga kita dimampukan membangun hidup yang berkualitas. Betapa indahnya kehidupan kita ketika jiwa kita dipuaskan oleh kelimpahan, dan kita boleh kenyang dari apa yang kita kerjakan. Dan dengan hidup yang seperti itu, kita boleh bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.